Nah, ini juga satu pertanyaan yang sering saya temui juga dan kadang-kadang saya sendiri mangkel jawabnya, Pak. Pertanyaannya gini, Pak. Perusahaan-perusahaan kayak blue chip itu kan ya kita sudah tahu lah perusahaannya itu bagus. Bisa nggak sih kita langsung invest aja tanpa baca laporan keuangan? Nah, kalau Pak John Wen versi halusnya ngomong ke penanya seperti itu gimana, Pak? Jawabannya tidak. Kalau saya sih jawabnya ke mereka, jangan beli kucing dalam karung. Kalau saya mencoba untuk memperhalus ya, padahal dalam hati kan gregetan juga ya. Kamu ini punya Ini Pak, uang, tidak mau tanggung jawab, tapi kamu mau invest tanpa kamu analisa ya, kan tidak masuk akal. yang perlu banyak tahu oleh masyarakat ya, blue chip itu kan sebenarnya bukan definisi. Blue chip itu kan sebuah istilah ya. Zaman dulu kan ada perangko yang istilahnya nilainya nggak mungkin turun. Nah, ini untuk di blue chip ini istilah digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, yang track recordnya mungkin 10-20 tahun terus laba dan bertumbuh sangat bagus. Itu istilah blue chip. Tapi dari mana Anda tahu kalau perusahaan ini blue chip atau tidak blue chip kalau Anda tidak baca? Apakah kita cuma mendengar teman mendengar ini? Belum tentu. Misalnya orang bilang BCA bagus, oke, I agree BCA bagus, karena saya juga ada baca. Tapi Anda tahu murah mahal dari mana? Nah, yang kita mau kan bagus dan murah, Pak. Kalau bagus mahal itu masih mending. Bagaimana kalau jelek dan mahal? Double Jadi, ya, Pak ya. jawaban singkat saya, kalau tidak mau baca ya jangan beli saham, Pak. Ya, oke. Tumben saat ini Pak Jonan kok halus ya. Kalau misalnya di kuliah tuh biasanya des nembak Ya, gitu. kalau offline kita bisa agak agak nyindir, agak spontan lah. Tapi kalau di online ya kita perhalus sedikit. Oke, Pak. Jadi juga kita syuting ini kan juga apa ya, tanpa skripsi dan santai. Ya. Jadi pasti ada salah-salah bicara sedikit, pasti ada lah. Oke. Baik, Pak. Nah, ini sekalian karena tadi sudah disinggung oleh Pak John Wen tentang bagaimana caranya tahu, tadi memang let's say BCA tadi ya contohnya, perusahaannya bagus, tapi bagaimana caranya tahu mahal atau murah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu valuasi. Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Bagaimana caranya investor bisa tahu atau menentukan nilai wajar dari suatu saham? Ini sudah semua komen saya yang tentang saham biasanya nanyanya ini. Nilai wajar dari suatu saham gimana sih cara nyarinya? Itu masih yang baik, Pak. Yang jeleknya itu kayak gini, Pak, BBCA nilai wajarnya berapa ya? Biasanya kayak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mencari konklusi ya, bukan mencari proses. Betul. Investor yang bijaksana itu mencari proses. Betul. Mencari proses kenapa ya harganya seperti itu, bukan mencari konklusi. Itu biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa seperti itu ya nilainya C, Pak, atau D. Okay. Ya mungkin kalau masuk sesi selanjutnya mungkin lebih langsung ke praktek deh, karena nilai wajar sebenarnya kalau mau benar-benar ngajar sih lama, Pak. Ya. Mungkin itu harian, tapi supaya mempersingkat langsung praktek aja, Pak. Boleh Pak. Jadi Pak John Wen ingin memberikan contoh apa, Pak? Pakai share screen-nya Pak Dodi aja ya. Oke, ya saya coba share screen ya, Pak ya. Share screen. Nah, ini sebenarnya tidak sponsored ya. Maksudnya saya tidak disponsori oleh Stockbit. Pak John Wen juga pasti tidak disponsori oleh Stockbit juga. Cuman kadang ini salah satu situs yang memudahkan kita untuk bisa melihat rekapitulasi dari suatu saham. Nah, kira-kira kita tadi karena sudah bicara BCA, ya kita coba lihat aja ya contoh BCA seperti apa. Oke. BCA kan paling umum. Nah, BCA ini saham yang istilahnya setiap tahunnya itu selalu naik ya, istilahnya dari tahun berapa tahun yang lalu sampai sekarang selalu naik. Dan ini memang market cap-nya paling tinggi se-IASG ya, kalau tidak salah. Mungkin Pak Jonen ada yang mau dilihat terlebih dahulu di BCA ini, Pak? Jadi kita menilai harga saham itu, kan berarti kita melakukan dua pertanyaan kan, antara quality and price. Ketika kita melakukan valuasi, kualitinya berapa,
harganya berapa. Nah, untuk kebanyakan orang sering terjebak bahwa PRPBV kecil itu murah. Belum tentu. Yang pertama-tama biasanya kalau untuk bank ya, saya lihat coba bisa buka Keystats dulu, Pak. Oke, Pak. Saya bukakan Keystat-nya. Ini Keystat dari Bank BCA. Kita bisa lihat di sini ada PE ratio, ada price to book, return on asset. Pertama-tama, ya itu hasil. Ya, pertama-tama kita lihat ke atas dulu, Pak. Jangan return on equity dulu. Misalnya kita lihat dari balance sheet-nya dulu, Pak. Balance sheet dulu biasanya. Balance sheet-nya dulu. Ini perusahaan ini total asetnya berapa? Total asetnya berapa? Total liabilitasnya berapa? Kalau total aset itu udah lebih dari, maksudnya total aset itu, total liabilitas udah melebihi, let's say 90% dari aset, untuk bank langsung saya cross, Pak. Artinya artinya total liability to equity ratio-nya udah di atas 9. Sebenarnya 9 itu udah tinggi sekali, betul ya? Kalau total asetnya 975, total liabilitasnya itu sekitar 800, berarti kan liability-nya itu sekitar 80% dari aset ya. Betul. Nah, untuk bank itu range-nya itu sekitar 70 sampai 85 itu masih oke. 70 sampai 85 masih oke. Ya. Berarti liabilitas dan total aset. Berarti kalau kita coba hitung di sini ya, 805 dibagi 975 ya, Pak ya. 82%. Ini hampir masuk di range atasnya. Ya. Karena untuk bank yang komposisi liabilitasnya terlalu tinggi, artinya bank itu nggak punya modal kan? Modal itu paling penting di bank. Jadi kita nggak mau yang komposisi liabilitasnya itu terlalu tinggi dibanding aset. Terlalu rendah juga nggak bagus. Artinya bank itu tidak dipercaya orang kan? Kalau terlalu rendah berarti kan orang tidak mau taruh uang di banknya tersebut. Kalau terlalu tinggi juga artinya banknya tarik duit orang tapi nggak ada duit sendiri. Ya kan? Ya, itu betul. Logikanya betul tidak? Kalau angkanya terlalu rendah, berarti banknya itu tidak dipercaya oleh orang. Tapi kalau angkanya itu terlalu tinggi, artinya juga dia belum tentu dipercaya ya, tapi dia memakai uang orang banyak, tapi uang sendirinya itu tidak ada. Artinya selama ini perusahaannya tidak profitable atau profitnya pas-pasan. Dan itu berbahaya ya ketika krisis kayak gini ya Pak ya. Ketika ternyata yang dipinjamkan ternyata gagal macet semua ya istilahnya ya. Betul. Karena modal sendirinya tidak banyak tadi. Ya. Jadi kalau udah lewat kriteria nomor 1 ini udah bagus. Kalau udah bisa kriteria nomor 1 ini. Kedua, kita harus lihat beban operasional, Pak. Mungkin beban bisa operasional. Di bagian financial mungkin. Di financial ya. Oke. Ya. Bagian misalnya income statement, coba lihat itu total beban usahanya berapa sekitar untuk bayar karyawan misalnya. Total beban usahanya di sini hampir 28 triliun ya ini ya Pak ya. 28 triliun, tapi itu beban usaha kan berbagai macam ya. Ada impairment juga ya. Iya, ini untuk beban operasional sebentar ini apa namanya? Lainnya itu 7,53 triliun. Ini beban impairment-nya ini sekitar ini Pak, 5 triliun. Beban tenaga kerjanya 13. Ya, kita lihat beban tenaga kerja dan beban umum, Pak. Itu biaya karyawan dan biaya kantor. Biaya kantor BCA seluruh Indonesia, biaya karyawannya juga, Pak. Nah, kira-kira itu 2 harus ditambah, Pak. 13,3 ditambah 14,1. Sebentar. 27 lah langsung ya Pak ya, 27. Nggak usah terlalu presisi. Nggak usah terlalu presisi amat. Baru kita lihat balance sheet-nya coba Pak. Balance sheet-nya. Ini kita pakai 2019 ya masih ya Pak ya? Ya, jadi annual. Coba kita lihat annual ini. Jadi kita harus bisa yakin kas setara kas sama ininya minimal harus bisa cover 6 bulan biaya operasional. Kalau dia nggak bisa bayar biaya
tadi 27 triliun kan 1 tahun ya. Jadi setengah tahun itu sekitar 13,5. sekitar 14 triliun lah. Ya, Artinya ya. kasnya ini harus bisa mengcover keperluan emergency untuk 6 bulan 6 ke bulan. depan minimal. Oke. 6 bulan minimal. Karena kan kalau kita dagang kan proses dari sita aset sampai aset itu bisa dijual untuk jadi cash lagi kan 6 bulan, Pak. Betul, Orang betul. tidak bayar 3 bulan baru kena surat, 4 sampai 5 bulan mungkin baru disita. Dan butuh waktu mungkin 1 bulan lagi untuk dijual baru dijadiin cash kan. Bank itu kalau nggak ada cash nanti Pak Dodi nggak bisa narik duit dari ATM. Jadi cashnya itu minimal harus bisa 6 bulan untuk cover tenaga kerja 6 bulan. tadi dan Ya, administrasi. tenaga kerja dan segala macam emergency. Itu nomor 2 dari situ ya Pak ya. Jadi udah dapat. Jadi ini istilahnya current asetnya bank, Pak. Karena bank itu kan nggak ada current asset dari accounting. Oke, betul. Nah, setelah ini apa lagi, Pak? Setelah dipastikan banknya tadi kan bisa. Udah 2 nih. Nomor 1 kan komposisi liabilitasnya. Nomor 2 itu kekuatan kas tara kasnya kan. Nah, balik ke kita ke bawah aja Pak. Ke bawah ya. Tetap financial, tapi income statement Pak. Income statement. Kita ke bawah. Ganti dulu income statement, kita ke bawah Pak. Kita ke bawah. Kita lihat return on equity-nya Pak ini. Tapi kita nggak lihat return on equity-nya cuma 1 tahun Pak, tapi dari tiap tahun Pak. Oke. Nah, jadi return on equity-nya ini bisa kalau ekonomi lagi bagus, komoditas booming, BCA ini bisa menghasilkan return on equity 20%. Untuk bank itu 20% bagus. Kalau return on equity waktu jelek 16% pun masih bagus Pak. Bank itu harusnya return on equity antara 12 sampai 15. Rata-rata. Jadi BCA ini di waktu susah aja masih bisa mencetak return on equity di atas 15%. Artinya perusahaan ini manajemennya bisa menggunakan capital dengan efisien. Nah, itu nomor 3. Kemudian ya kita lihat yang terakhir itu laba bersihnya berapa? Laba bersihnya berapa? Oke. Nah, pemilik induk ya. Iya. Pemilik induk. Segitu laba bersihnya. Artinya setiap tahun BCA bisa mendapatkan laba bersih 28 triliun yang bisa dimasukkan ke kas tanah kas, Pak. Betul ya, artinya dia bisa menambah harta setiap tahun 28 triliun untuk mengcover lagi emergency tersebut. Oke. Betul ya? Betul. Kalau perusahaan kalau bank itu kan liabilitas naik terus ya Pak ya? Betul. Semakin naik semakin bagus harusnya. Nanti dulu Pak, kalau naik terus tapi terlalu tinggi, perusahaan tidak menghasilkan profit, artinya kas tara kasnya nggak bisa bertumbuh loh Pak. Oke, baik. Nangkep ya. Kalau di bank itu liabilitasnya terlalu tinggi, artinya orang taruh duit terus, tapi dia kalau nggak bisa menghasilkan laba yang cukup, kas tara kasnya itu nggak bisa bertumbuh. Kalau kas tara kas nggak bertumbuh, Pak Dodi nggak bisa narik uang di ATM nanti. Nah, jadi maksud saya di bank itu tidak boleh rugi. Kalau perusahaan operasional masih boleh rugi, bank itu nggak boleh rugi. Perusahaan bank yang rugi itu udah pasti bank yang jelek, manajemennya amburadul sekali. Untuk sektor-sektor lain kalau rugi 1 tahun 2 tahun itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau untuk bank sampai rugi 1 tahun penuh itu udah jelek sekali Pak kualitas manajemennya Pak. Ada lihat kalau bank-bank di COVID sekarang pun nggak sampai rugi ya, rata-rata turun mungkin drop 40-50% lah Pak. Betul. Jadi bank itu nggak boleh sampai rugi. Kalau rugi artinya kas tara kasnya nggak grow. Kalau kas tara kas nggak grow, nanti orang nggak bisa ambil duit dari bank. Seperti itu Pak. Jadi itu harus lewat dulu. Kalau itu udah lewat, baru kita cerita PEPBV. Kalau kriteria ini nggak lewat di bank, ya kita nggak boleh lanjut lagi Pak. NPL lagi Pak. NPL itu paling penting. Tapi NPL itu nanti kan udah masuk ke komposisi liabilitas nanti Pak.
Ya Pak ya, Dan kalau NPL-nya bagus, ROE-nya pasti bagus. dan NPL lihatnya mungkin di ini ya Pak ya, di laporan public expose atau laporan bulanannya bank ya Pak ya. Dari sini bisa Pak, Sini dari bisa sini ya. bisa. Mm-mm. Tadi kan ada beban itu Pak, beban apa? Coba ya kita lihat ya. Jadi masyarakat bisa belajar juga. Yang tadi Pak, beban penyisihan kerugian ini, Iya ini Pak. beban, nah, sekitar 4,5 triliun kan. Hmm, Ini tuh beban dia rugi Pak, betul. impairment. Impairment. Jadi 4,5 triliun. Coba dicek Pak, ingat dulu kita ya, 1 tahun NPL di bank itu BCA udah mulai naik di 4,5 triliun, 4,6 triliun. Ini impairment, artinya kredit macet yang udah pasti dihapus bank. Kalau NPL itu kan yang belum dihapus, cuma di balance sheet aja. Ini yang udah dihapus sama bank, yang udah proses sita aset lah Pak. Nah ini 4,6 triliun. Coba kita lihat kreditnya totalnya berapa Pak? Ke atas balance sheet Pak. Ke balance sheet ya. Nanti kan total kredit. Ya. Balance sheet itu tadi coba kita lihat total kreditnya berapa? Pinjaman yang diberikan? Pinjaman yang diberikan, sebentar Pak. Ini ya Pak ya, pinjaman yang diberikan ya, 572. Ya, coba di kalkulator Pak, 4,6 dibagi 572. Oke. Tadi kan 4,6 triliun. Saya kalikan 100 ya, supaya jadi persen. 0,8% Pak. Ya. Dia di bawah 1% Pak. Betul. Artinya orang yang nggak bayar itu kurang dari 1% dari total pinjaman yang diberikan. Nah, sebagai perbandingan supaya menarik, coba kita buka bank misalnya yang agak kurang bagus, misalnya Bank Niaga, misalnya BNGA. BNGA. Ya. Oke. Jadi dari sebenarnya kalau kita teliti Pak, kita ngerti dari sini aja kita udah bisa cek NPL-nya berapa Pak. Oke. Nggak usah harus lihat-lihat yang ini ya Pak ya, di public expose dan sebagainya. Ya, tentu harus lihat itu juga, tapi dari sini aja sebenarnya kita udah bisa nangkep Pak. Nah, coba kita bukan pemulihan nggak? Beban. Bukan provisi, coba beban operasional lainnya Pak. Nggak ada di sini. Total tenaga kerja, keuntungan, kenaikan wajar, pemulihan cadangan, kerugian, pemulihan. Nggak ada di sini ya? Bukan, nggak ada ditulis berarti keuntungan, pemulihan. Harusnya ada ini Pak. Iya, iya. Ini bukan pemulihan, ini kerugian Pak. Ini kerugian harusnya ya Pak ya? Ya, kerugian karena dia dalam kurung Pak. Oke. Kalau dalam kurung kan kurang, ini harusnya kerugian. Dan ini pun juga ada dua hal yang sama ya, berarti harusnya ini yang pencatatan kerugiannya. Betul. Jadi ini salah tulis, ini mungkin kritik saran buat stok BD. Itu harusnya nih apa impairment ini. Jadi kita lihat ya ini dia sekitar 3,2 triliun impairmentnya. Kita coba lihat total pinjamannya berapa lagi Pak? Total pinjamannya. Total pinjaman yang diberikan ini sekitar 184. Oke, jadi kita tinggal bagi 3,3. 185 lah. Dikalikan 100. Artinya 1,7% Pak. Kalau orang yang nggak bayar 1,7 sama 0,8 lebih bagus mana Pak? 0,8 Pak, jelas. Ya, seperti itu. Dari di bank ini aja kalau kita teliti Pak, belum sampai baca laporan keuangannya, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa tahu bank mana yang lebih bagus, bank mana yang kurang bagus, seperti itu Pak. Oke, kalau batasnya kira-kira yang danger itu impairment-nya yang paling bahaya levelnya itu di level berapa Pak yang segera harus hindari? Di atas 2% udah hindari. Di atas 2% ya, oke. Di atas 2% hindari, di atas 1,5 udah mulai hati-hati. Kalau di bawah 1 itu udah pasti bagus. Di bawah 1 bagus, sekitar 1,5
masih acceptable. Karena kan jangan ambil standarnya BCA Pak, ya kan. Kita ambil standarnya misalnya bank-bank lain, BNI, BRI. Nah menarik lagi, ini kan Bank Niaga 1,7% Pak, supaya masyarakat ada perbandingan lagi, supaya lebih rasional. Kita ambil contoh lagi Pak. Misalnya bank apa? BNI misalnya. BNI. Tapi ini 2019 ya Pak ya, nanti untuk COVID pasti beda ya Pak ya? Pasti lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi kita harusnya situasi normal. Tapi harusnya apakah kita perlu khawatir ketika ada penurunan di COVID ini, ataukah kita ya anggap itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan akan recover di tahun depannya? Menurut Pak John Wen gimana? Kalau kita punya toko, ya, atau punya sawah katakanlah, kan tidak mungkin setiap tahun panennya selalu bagus ya. Betul ya, kan kadang ada banjir, ada hujan lebat, ada semuanya. Punya usaha juga sama Pak, punya saham itu sama seperti punya usaha. Usaha itu nggak mungkin 10 tahun selalu mulus. Kalau Anda tidak bisa menerima itu ya jawaban saya singkat, jangan beli saham. Justru ketika situasi nggak bagus, harga turun terlalu banyak, di situ ada peluang. Oke. Justru itu jadi peluang. Kita lihat BNI misalnya ya, berapa? Ya. Kayaknya ini ya Pak ya. Kayaknya ini soalnya minus. Iya. Harus cari yang minus. Karena beban itu kan harusnya dalam kurung minus ya. Iya. Kata-katanya yang mungkin salah. Oke, betul. Seingat saya rasanya memang CKPN-nya BNI 2019 segini 8,8 triliun, seingat saya. Ya kalau mau akurat sih harus cek di laporan keuangan itu ya. Tapi harusnya yang 8,8 tadi, Pak. Kalau mau benar, download laporan keuangan aja, Pak. Sekali kita ajari teman-teman. Buka laporan IDX. Semoga ada lemot ini internetnya. Tidak apa-apa. Semoga penonton sabar. Ini padahal pakai fasilitasnya salah satu saham yang market cap-nya paling tinggi, Pak, di IHSG, tapi kok kayak gini. L ya, depannya L ya? T, Pak, depannya, Pak. Oh. Loh. Oh, T. Oh, iya. Untung lagi perusahaannya ya? Untung lagi perusahaannya. Aduh, lemot banget, Pak. Iya ini, Pak. Untung sumnya kita nggak lemot ini. Apa karena kesedot di sum ya, nggak tahu juga. Atau coba, nggak tahu, kita buka situsnya Bank BNI. Bisa nggak ya kita buka? Ya. Kadang IDX juga pelan sih dia. Pelan IDX. Ah iya bisa kritik di sini. Nah, kritik nih buat IDX juga. Kita cari laporan keuangan 2019. Laporan keuangan 2019. Laporan keuangan. Loh kok ini? Pak, 2019 Pak, laporan tahunan nih Pak, udah betul. Laporan tahunan yang ini, nggak apa-apa ya, kita lihat paling bawah aja ya nanti ya Pak ya. Iya. Wah, IDX-nya nih berarti Pak. Iya. Saya sampai salah sangka sama ini Pak, providernya ini. Sorry ya. Wah, seuzon ya. Saham T, sorry ya. Nah, kita lihat angkanya aja, Pak. Kalau di bank itu impairment yang penting. Oke, bentar. Nah, kita lihat aja 2019 ini beban total berapa? Provisi penerimaan kembali, provisi dan komisi lainnya. Keuntungan. Ini Pak, cadangan pembentukan kerugian nilai 8,8. CKPN. Ya, 8,8 triliun ya. Betul ya, sama berarti sama persis. Berarti sama persis. Berarti Stockbit kata-katanya yang kurang tepat. Nah, sama persis ya. Baru kita cek balance sheet aja, Pak. Ya, di Stockbit-nya ini enggak tahu kalimatnya ini ambigu ya, pemulihan cadangan. Iya, kalimatnya ambigu. Oke, kita lihat. Kita lihat total pinjaman. Sekian ya Pak ya, 539 ya Pak ya. Bagi aja. 8,8. Dibagi 540 lah, 540. Iya, 540. 1,6% Pak. Ya, jadi untuk standar bank nomor 4 terbesar aja
masih lebih kurang sekitar 1,6% impairment-nya per tahun. Jadi artinya dari total pinjaman yang diberikan ada 1,6% yang nggak balik, Pak. Nah, jadi dari sini kita udah tahu kan, BCA itu 0,8%, BNI itu tuh 1,6, Bank Niaga itu sekitar 1,7. Jadi kita bisa bilang Bank Niaga sama BNI lumayan imbang lah. Nanti bisa dicek lagi Bank Mandiri, Bank apa kalau memang ada waktu. Kalau penonton mau belajar lebih lebih dalam lagi ya bandingin lagi dengan bank yang lebih banyak, menambah rasionalitas, betul, menjaga rasionalitas. Mungkin satu lagi Pak, mungkin Bank Mandiri ya. Mandiri kita pakai penyisian kerugian. Kalau di sini ada, ini nggak konsisten, pencatatannya nih memang nggak konsisten. Pencatatannya nggak konsisten. Oke, ini 11,7. Coba lihat Pak, jangan lihat cuma 1 tahun. Oke, ada 14, 15, 24. Ini agak gede ya di sini ya. Agak gede. Jadi kita jangan ngambil yang paling rendah, jangan ngambil yang paling gede juga. Kita bilang 1 tahun ini lebih kurang sekitar 16. Oke. Betul ya, sekitar 6. Jadi kalau kita majuin ke forward ini sekitar 16 triliun ya impairment. 16 ya. Saya ketikkan 16. Oke, kemudian pinjamannya berapa? Kita cek balance sheet-nya. Kemudian total pinjaman yang diberikan 855. Ya, tinggal dibagi aja. 1,8%. 1,9%. Artinya Mandiri saja lebih tinggi dari BNI, Pak. Tapi Mandiri dihargai pasar lebih tinggi loh PI-nya. Daripada Bank BNI. Nah, jadi dari situ aja kita udah bisa melihat ada peluang. Oh ya? Ada kualitas yang lebih bagus, tapi TER-nya lebih rendah. Jadi dari situ aja kalau orang yang cermat, dia sudah bisa menilai peluang, Pak. Oke. Betul ya? Betul. Kita bisa, jadi ini dari kualitas Pak, dari bank itu kita ulang ya, dari key stats itu pertama kita lihat komposisi liabilitasnya, kemudian kita lihat kekuatan kas tarakasnya. Kekuatan kas tarakas dari balance sheet-nya tadi ya Pak ya? Ya. Dibanding dengan beban operasional, kemudian kita lihat konsistensi dari return on equity-nya, konsistensi itu kata kuncinya. Konsisten nggak ROE-nya? Jangan ROE-nya kadang tinggi, kadang rendah. Kalau kayak gini bisa dibilang nggak terlalu konsisten ya, kadang 9%, 12, 13. Masih cukup konsisten, Pak. Cukup konsisten. Jangan yang sampai kadang 14, kadang 3. Nah, itu tidak konsisten. Oke. Ini 9% mungkin karena impairment-nya waktu tahun ini agak tinggi ya kayaknya. Ya, karena rupiah kan banyak melemah ya di tahun 2016. Ya. Jadi wajar. Masih wajar. Volatilitasnya masih bisa diterima lah. Oke. Masih acceptable. Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat, Pak. Pertama itu komposisi liabilitas, kekuatan kas tarakasnya, konsistensi dari labanya, konsistensi ROI, dan terakhir NPL impairment-nya berapa persen? Impairment-nya berapa persen? 4 itu, Pak. Nah, kalau menilai bank yang bagus atau nggak bagus, 4 itu Pak kriterianya. Dari segi angka ya. Dari segi angka itu 4 kriteria utamanya, Pak. Catat ya, sobat investor ya. 4 ini ilmu daging dari Pak Guru saya, Pak John Wen. Oke, gratis Pak. Lagi ya? Gratis lagi. Mungkin nanti dipasangi ad yang banyak nanti ini, Pak. Nah, ini cara lihat bank yang bagus atau tidak. Ya. Nah, kemudian kita kan udah tahu nih mana yang lebih bagus, mana yang standar, mana yang kurang bagus, bukan nggak bagus lah ya. Yang mana yang lebih bagus, mana yang bagus gitu seperti itu ya. Baru kita kan mau menilai mana yang lebih murah. Mana yang lebih murah? Nah, kita buka Fundaca aja, Pak. Kita mulai dari BCA ya, Pak ya, yang tadi yang lebih bagus tadi ya. Oke. BCA misalnya. Ini dulu kita pakai PE ratio aja. PE ratio. Berarti PE ratio trailing 12 month. Oke, kita pakai ini ya. Ini saya matikan harganya ya Pak ya, biar kita bisa ngelihat pergerakan PE-nya.
Kira-kira harga nggak perlu. Betul, 5 Pak. tahun Harga atau dimatikan lebih bagus. betul? 5 tahun atau 10 tahun, Pak? 10 tahun aja. 10 tahun, oke. Ya, kelihatan pergerakannya. Tambah tahun tambah dihargai mahal, Bang, ini ya. Betul. Kalau kita lihat 10 tahun, kita bisa lebih mengerti siklusnya seperti apa. Siklus harga ya. Kemudian tadi PE ratio, kemudian PE min ya Pak. Min 1 PE standar deviasi ya. Standar deviasi dari PE-nya boleh pakai ya, boleh pakai min 1 plus 1 sama 0. Plus 1 PE standard deviation sama PE min PE. Oke, ketemu Pak. Ketemu. Jadi ini untuk BCA. Ini untuk BCA artinya jadi sekali lagi garis min itu nggak menunjukkan nilai-nilai intrinsik ya. Saya nggak bilang ini pasar ini selalu benar. Saya nggak mengatakan demikian. Akan tetapi kalau udah saham yang besar dengan track record 10 tahun seperti ini, biasanya nilai wajarnya itu nggak jauh-jauh dari 3 garis ini lagi. Nggak jauh dari min 1 plus 1 atau 0. Tinggal interpretasi masing-masing orang lebih menilainya di mana. Bagi saya BCA ini di min 1 nilai wajarnya. Di 17 kalinya ya Pak ya? Tuh, kenapa saya untuk mungkin Pak Dodi boleh jelasin dulu apa itu plus 1, 0, min 1 untuk teman-teman supaya orang ngerti. Oke, ini kebetulan minggu lalu saya menjelaskan tentang normal distribution. Semoga tidak terlalu statistik ya. Jadi istilahnya di dalam kita mengumpulkan data, itu ada yang namanya rata-rata, ada juga yang namanya standar deviasi. Standar deviasi itu artinya simpangan terhadap rata-rata. Kalau kita kontekskan dengan saham, ada suatu saat di mana saham itu dihargai di bawah dari rata-ratanya sebanyak 1 kali standar deviasi. Atau ada suatu waktu ketika pasar optimis dihargai di atas harga rata-ratanya plus 1 standar deviasi. Kurang lebih pada saat ini saham BCA dihargai di plus 1 standar deviasi di atas harga rata-ratanya. Mungkin seperti itu Pak, simpelnya ya, jelasnya ya, singkatnya. Ya, jadi tapi kita harus tahu kalau yang udah 10 tahun seperti ini, BCA itu kan kita harus tahu dulu, sahamnya itu selalu dihargai pasar tuh cenderung lebih mahal. Betul. Kita bisa lihat di sini. Artinya nilai wajarnya itu cenderung pasti di bawah 0, Pak. Cenderung di bawah 0. Sebagai investor yang konservatif, untuk kasus BCA kita lebih nyaman pakai minus 1. Artinya BCA ini nilai wajarnya lebih kurang 17,5 kali dari labanya setahun, Pak. Sedangkan harga BCA itu sekarang sekitar 24,75. Artinya BCA ini lebih mahal dari nilai wajarnya. Sekali lagi, garis ini nggak selalu berlaku ya, nggak selalu berlaku untuk semua perusahaan. Cuma berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar yang track record-nya panjang. Dan sebenarnya garis ini tidak menunjukkan nilai wajar lagi. Kalau mau belajar nilai wajar yang bagus, ada namanya equity bond concept. Nah, nanti itu harus belajar, tapi itu waktunya nggak cukup Pak. Online. Itu bisa ngajarnya sampai 1 hari penuh Pak nanti. Pak John Wen kan nanti kalau buat kelas online nanti kita ikut semua belajar itu ya. Soalnya diajarin waktu di Surabaya kemarin ya, equity bond ya. Tapi udah di-improve Pak. Oke, sip. Mantap. Pak John Wen sering-sering kabar-kabar Pak kalau nanti mau buka kelas online. Kan teman-teman yang di sini kan tidak hanya yang di Medan Pak, tapi Surabaya ada, mungkin Jakarta ada, Makassar ada. Ya, gitu, kita Pak. Bukan investor yang suka promosi, Pak. Oke. Jadi teman-teman udah mulai mengerti ya. Jadi ini untuk kasus BCA, ya terserah orang mau nilainya seperti tadi Pak Dodi bilang kan, interpretasi orang terhadap nilai wajar itu berbeda-beda. Interpretasi orang terhadap value itu beda-beda. Ada orang nyaman di 0, ada orang nyaman di 1 kalau dia orangnya optimis sekali di 1 kan.
Tapi intinya mau nilai wajarnya itu di -1, 0 atau 1, kita belinya jauh di bawah -1, Pak. Setuju sekali, setuju. Kalau kita belinya tidak jauh di bawah itu, ya saya nggak beli sebagai seorang value investor. Betul. Nah, kalau Anda ilmunya lain-lainnya, terserah Anda mau beli atau tidak. Tapi sebagai seorang investor yang mau bagus dan murah, kalau tidak di bawah itu ya saya tidak beli. Saya sering joke sama teman-teman. Nanti kalau BCA drop 30%, Anda nggak percaya, saya bilang. Apapun yang cenderung mahal, sebagus apapun barang yang cenderung mahal, cepat atau lambat dia akan kembali ke normal ya Pak, minimal. Itu konsep regression to the mean ya harusnya ya Pak ya? Betul, dari bukunya Adam Smith. Jadi barang yang mahal ya bisa jadi suatu saat akan kembali ke rata-ratanya ya. Tinggal kita ini mau sabar atau tidak untuk menunggu. Ya, minimal ke rata-rata. Kadang-kadang bisa jatuh lagi, Pak. Oke, betul. Jadi nilai wajar BCA itu kira-kira 17,56, sedangkan harga BCA itu sekarang lebih kurang 25 kali dari labanya. Oke. Harga wajarnya 17-18 kali, tapi nilainya 17-18, tapi harganya 25. Jadi itu murah atau mahal, Pak? Mahal, Pak. Nah, mahal. Bagus tapi mahal. Bagus tapi Coba mahal. kita ganti misalnya. BCA nggak usah hapus ya, tambah aja mungkin ya. Bisa enggak ya? Coba ya. Kita BBNI, ganti apa, Pak? ya? BBNI. BNI. Oke. Nah, ini BNI, Pak. BNI itu yang mana ya? Yang bawah ya? Ini BNI. Nah, yang bawah ini, coba BCA dihapus deh, terlalu susah lihatnya. Oke. Nah, ini 10 tahun terakhir ya. 10 tahun, Pak. Ya, kita bisa lihat harga BNI itu sekarang lebih kurang dinilai 7 kali dari laba dia 12 tahun ya. 12 bulan. 12 bulan terakhir. Laba dia setahun lebih kurang sekarang dinilai lebih kurang 7 kali. Dinilai pasar di 0 aja 11. Di plus 1 itu sekitar 13-14 kali. Nah, yang perlu kita ingat itu BNI itu cenderung dinilai pasar itu murah. Kemurahan. Betul. Artinya nilai wajarnya itu seharusnya 0 atau plus 1. Mulai nangkep ya. Ada BNI ini kan harganya lagi turun banyak. Turun banyak ya, dan PI-nya dan labanya itu kan cenderung lagi kecil sekarang. Sebenarnya labanya kan setahun masih di atas itu, Pak. Artinya PI-nya sebenarnya sampai 7. Bisa jadi 5 atau 6 ya. Iya, karena dia ini PI-nya kan pakai yang trailing 12 month, Pak. Padahal kuartal 2 aja minus. Bisa jadi kuartal selanjutnya udah positif lagi. Jadi ini sebenarnya bukan 7, mungkin lebih mendekati 5,5 mungkin ya. Nah, kita lihat dari 10 tahun terakhir, pasar itu menilai BNI itu sekitar 11 kali nilai wajarnya. 11 kali sampai 14 kali. Sedangkan BNI itu mungkin sekarang nilainya sekitar 5,5 sampai 6 kali. Jadi itu di sana terlalu murah. Oke. Nah, selisih ini kita namakan margin of safety atau diskon. Oke. Dan cara kita untuk ngitung margin of safety-nya sebenarnya gampang ya. Kita tinggal mungkin pakai rumus 1 dikurangi. Nggak usah gitu, Pak. Nggak usah seperti itu, Pak. Jadi begini, saya simpelnya seperti ini ya. Nggak usah, saya cenderung menghindari harga sahamnya berapa. Jadi ketika kita menghitung margin of safety, katakan misalnya seperti ini. Buka aja kalkulatornya, Pak. Margin of safety misalnya seperti ini. Kita harga BNI itu sekarang lebih kurang kita bilang 5,5 sampai 6 kali lah. Kita bilang 6 lah, Pak. 6 ya, harga 6. BNI sekarang 6 kali laba. Harga wajar kita bilang 12. Dibagi 12 aja, Pak. 6 bagi 12 kali 100. Diskon 50% berarti ini ya, Pak ya? Betul. Artinya BNI ini lebih kurang diskonnya 50%. Betul. Jadi nggak perlu ngitungnya, nggak perlu susah-susah amat. Tapi memang dengan kualitas yang sedikit di bawahnya BCA. Ya, tapi makanya nilai wajarnya cuma 11 sampai 14 kan. Ya, padahal BCA tadi 17 kali, 20 kali. Iya, nilainya memang lebih tinggi. Kita memang mengatakan nilai BCA lebih tinggi, tapi lebih tingginya berapa? Lebih tingginya mungkin
17-18. Oke. Tapi harganya 25, Pak. Kenapa Uh-uh. kita nggak kompromi beli yang nilainya mungkin 12-13 tapi harganya 6? Uh-uh. Oh, Nah, BNI nggak jelek-jelek amat. nah, ini berarti rasionalisasi atau interpretasi dari tiap-tiap investor ya. Kita harus punya rasional seperti itu ya, Pak ya. Oke. Ya, jadi, nah ini lagi mungkin bisa saran juga buat Pak Dodi sendiri. Kalau di dunia engineering ya, di dunia Pak Dodi kan orang engineer. Di dunia engineering itu kan kita diajari precise thinking ya. Seperti ya, kita selalu harus presisi. Nah, di dunia investasi itu, di dunia bisnis itu kebalikannya, Pak. Iya. Kita harus menghindari precision thinking. Betul, kita harus menebak-nebak, tapi nebaknya dengan rasionalitas yang tinggi. Oke. Jadi kita membuat ruang kesalahan, margin of error. Margin of error kita itu cukup tinggi, mungkin 10%. Katakan menurut saya pribadi, bukan berdasarkan garis ini ya, ini garis untuk membantu pemula, membantu teman-teman. Kalau bagi saya pribadi, BNI itu nilainya lebih kurang 13 kali. Bagi saya pribadi. Nah, kalau Anda tanya investor-investor senior, saya yakin memang beda, pasti beda. Tapi nggak akan jauh dari 13, Pak. Oke. Nggak akan jauh dari 13 kali. Tapi kalau Anda tanya investor pemula, ya interpretasi mereka bisa berbeda-beda. Kuncinya di belajar, Pak. Ya. Ada investor pemula yang ngomong ke saya seperti ini. Loh, ngapain beli? Kan ini curhat pribadi ya, Pak ya. Memang saya ada saham juga di BNI ya, karena memang ya analisa-analisa dan sebagainya. Ada yang nanya, saya kenapa kok Bapak tidak beli BCA? Kenapa kok malah beli BNI? Bukannya BCA harga sahamnya naik terus. Nah, pertanyaan kayak gini kadang-kadang saya agak juga mangkel jawabnya, Pak. Kalau Pak John ditanya seperti itu gimana, Pak? Jawabnya? Jawabnya sederhana, Pak. Yang kita beli itu kan bukan harganya, tapi perusahaannya. Betul ya? Harga itu kan yang kita bayarin, betul ya? Harga itu kan yang kita bayarkan, betul tidak? Betul. Yang kita dapatkan itu apa? Value. Iya, jadi yang kita dapatkan tuh value. Kalau kita membayar lebih dari value, buat apa Anda beli? Oke. Nah, ini ada istilah, saya suka nih istilah lama itu. 2.500 tahun lalu ada orang namanya Aesop. Mungkin Pak Dodi udah pernah dengar dari saya. A bird in one hand is worth two in the bush. Artinya burung di tangan itu bernilai 2 di semak belukar. Betul ya? Betul. Ngerti nggak Pak Dodi? Mulai ngerti nggak? Burung di tangan itu bernilai 2 di semak belukar. Cuman pertanyaannya kapan dia jadi 2 kan? Nah, jadi investasi juga sama. Uang yang kita keluarkan, yang kita bayar, harus nilainya ada 2, Pak, di semak belukar. Oke. Jadi makanya kenapa saya selalu menekankan diskonnya minimal separuh. Selalu ingat ini, Pak. Satu-satunya alasan kenapa kita membeli sesuatu, bukan saham aja, rumah atau segala macam juga, kita mencari value yang lebih tinggi daripada yang kita bayar. Sama ketika kita misalnya datang ke grosir atau supermarket, kita pasti mencari yang ada diskonnya. Kita mencari yang ada diskon. Tapi kenapa ketika di saham, orang-orang itu suka mencari yang sedang lagi naik? Nah, itu yang kadang-kadang nggak masuk juga logika pikiran saya. Karena tidak diedukasi dengan benar, Pak. Oke. Setuju, Pak. Pak Joni harus sering buat sesi kalau gitu, Pak, supaya bisa mengedukasi kita semua. Kritik saya sendiri juga. Kritik saya buat IDX dan teman-teman juga yang di IDX. 90% itu ilmunya tidak benar, Pak. Untuk investasi jangka panjang ya, Pak ya? Ya, untuk bukan cerita investasi yang apa, untuk investasi 90% ilmunya tidak benar. Lebih cocok untuk spekulator. Ya, kalau kata halusnya trader lah. Trader. Ya, itu kata halusnya, Pak. Sebenarnya kata yang tepat itu spekulator. Oke, Pak. Ini nanti videonya banyak dapat dislike ini. Tidak apa-apa, ya, Pak. Dan saran saya ini ya, Pak ya, bagi yang memang memakai Stockbit dan memang menggunakan fiturnya, justru yang sering kita lihat itu adalah yang ini,
bukan yang kita matikan yang PE-nya, kita lihat price-nya yang kita lihat. Ini yang salah ya, Pak ya. Betul. Orang yang suka lihat itu price-nya, tapi nggak mau lihat yang kayak gininya, PE-nya. Ini yang sangat amat disayangkan. Banyak berkutat ke grafik harga, bukan grafik earning-nya terhadap harga. Padahal itu mungkin yang lebih pas.